Tuhan, aku capek, aku lelah. Mengapa Engkau berikan aku ujian yang begitu dahsyat, yang seakan-akan aku tidak bisa menghadapi ini? Tuhan, aku muak, aku benci dengan kehidupan ini, di mana mulai saat aku lahir sampai detik ini, aku belum pernah merasakan kebahagiaan. Tuhan, aku mengutuk kehidupan ini, di mana di saat aku ingin membahagiakan orang terdekatku, aku tidak mampu. Sekarang, aku sudah capek dengan takdirmu. Aku lelah. Dan rasanya seperti tak ada harapan. Sama aku juga. Bukan kamu saja. Begitu pula aku. Di tengah-tengah untuk perjuangan membiayakan anakku. Kamu tidak mengerti apa yang aku rasakan. Aku mengerti. Aku juga pernah mengalami kayak kamu. Dikala anakku butuh biaya, tiba-tiba suamiku terjatuh dan sakit yang begitu lama. Tapi aku berusaha sebagai wanita. Aku harus kuat untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu demi untuk anak-anakku. Cukup kau menasehati aku. Tapi dengan semua nasihatmu, kamu tidak akan bisa merubah apa yang aku rasakan. Mulai saat ini, jangan pernah kau menceramai aku. Cukup. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Nasihatnya mana Turun. saat-saat seperti inilah yang menguji kita. Aku kurang apa? Allah mengingatkan kita bahwa kekuatan datang bukan datang dari kemudahan, melainkan dari bagaimana kita bertahan meski semuanya terasa sulit. Tidak ada yang mudah memang. Tidak ada jalan yang lurus tanpa hambatan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Cukup. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap berusaha sekuat tenaga kita demi anak-anakmu. Kita harus bangkit. Tapi dia tidak pernah mendengar apa yang aku rasakan, tidak pernah mendengar apa yang di hati aku. Jangan menyalahkan Allah, Mas. Kita harus tetap selalu berdoa, berdoa dan berdoa.
Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi ujian di batas kemampuan manusia. Mungkin kita mengerti sekarang, bahkan mungkin kita merasa terluka, kecewa. Namun ini adalah perjalanan hidup. Jangan biarkan kesulitan membuat kita kehilangan kepercayaan. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tanpa memberi kita kekuatan untuk bangkit. Saat kita merasa rapuh, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh. Jadi, teruslah bergerak maju. Bahkan, ketika kamu merasa kelelahan, ingatlah bahwa langkah kecil itu tetap berarti. Kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Kamu layak meraih impianmu. Jangan pernah ragu pada dirimu sendiri. Teruslah maju. Karena setiap perjalanan itu, meskipun penuh dengan tantangan, akan membawa kamu menuju sesuatu yang luar biasa. Ayo, bangkit, bangkitlah. Cukup. Cukup kalian menasihati aku. Kalian tidak pernah merasa apa yang aku rasa. Sekali lagi. Cukup dengan kata-kata busuk dari kalian. Aku tidak percaya. Ingat Tuhan. Cukup. Gusti, selama ini saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Sudah berusaha untuk menjadi manusia seperti yang seharusnya ya Mbak Yo. Tapi kenapa Tuhan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan? Bolehkah kita menyalahkan? Tidak boleh. Kita perlu hidup dengan siapapun, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga, sahabat kita. Itu kan Kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, tidak seperti yang kita harapkan. Kadang doa kita di kesunyian malam tidak pernah terkabul. Di antara doa yang mengalir dalam diam, aku berjalan meniti harap di jalan yang benar. Tak terburu, tak terbelenggu, seperti sungai yang tak tahu arah, mesti tak melihat muara. Kadang aku putus asa. Ya, kalau kita sedang putus asa, kita selalu menyalahkan orang lain. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tapi pada saat kita bahagia, kakakku. Jangan saling kita menyalahkan diri sendiri, tapi kita punya rasa. Contoh aku, dalam hidup keluargaku, aku selalu disayang. Apakah itu enak? No. Saya sekarang
Kita jengkel sama orang lain. Kita jengkel sama diri sendiri. Kita jengkel sama Tuhan. Semua yang kita rasakan itu seharusnya tidak ada kalau kita ingin bahagia. Benar nggak? Benar. Kadang langkah kita yang kita langkah sudah berhati-hati masih punya beban. Tapi karena doa mereka yang melayang menghantar rinduku pada jawaban langit, mengikat asa dengan lafaz yang suci. Lalu kenapa kita harus bersedih? Enggak juga. Kadang aku hidupku seperti anak-anak. Kalau aku dengan keluargaku, aku selalu apa ya? Makan disuruh makan. Kamu tidur nih. Selalu dipantau. Hidupku bukan hidup tidak enak, tetapi aku sendiri sudah bersahabat dengan lingkungan sekarang. Keluargaku menekan aku untuk aku menikah lagi. Apakah itu bahagia dalam hidupku? No. Lalu apa masalahnya sekarang? Setiap orang tentu mempunyai masalah tersendiri. Begitu juga dengan diriku. Aku ya Allah tak meminta namamu ditulis dalam takdir. Namun aku titipkan dalam setiap sujud. Akhirku lewat istirhara dan doa malam yang lirih, ku cari cahaya petunjuk ilahi. Oke. Kesimpulannya, Mbak Yuku, kita lahir Sedih. kita mati pun Sedih. pada saat kita menjalani kehidupan ini sendiri, apakah kita harus bersedih? Tidak, aku tidak akan bersedih. Aku lebih baik sendiri daripada kumpul dengan keluargaku. Aku selalu sini tidak boleh, gini tidak boleh, naik sepeda tidak boleh. Males aku, sampai aku tidak bisa naik sepeda. Tahu? Dan Aku naik sepeda dengan orang laki-laki yang punya istri. Tapi itu tantangan bagiku. Aku tidak akan merugikan mereka. Dan pada akhirnya dari segala cobaan yang kita hadapi, kita harus sabar, puasa dan sabar. Ada doa tanpa suara yang mengalir pelan, menguatkan jiwa. Semoga jika kau datang, tanya tapi sebagai jawaban yang nyata. Oke, kesimpulannya mbak-mbakku semuanya di sini, pada saat kita sekarang hidup seperti ini, supaya kita bisa bahagia, maka kita tidak berhenti Berdoa. Kita Berdoa, bersosialisasi, sabar untuk menghadapi segala rintangan yang kita jalani. Oke, ini tampilannya orang baik-baik semua, tidak ada yang baik di sini. Terima kasih. Okram. Kenapa sih? Saya tidak habis pikir. Punya menantu, tapi males kerja. Saya sampai kasihan melihat anak saya itu kerja keras, banting tulang sekeras-kerasnya. Saya tidak tega melihat anak saya banting tulang. Kenapa tidak punya pikiran untuk bekerja, sedangkan anaknya sudah
besar. Makin lama makin besar, makin banyak biayanya. Saya sampai kasihan melihat anak saya jarang di rumah, antar pesanan, order ke sana, ke sini, tanpa bantuan suami. Suaminya tidur di rumah, pegang HP, main HP. Saya tahu sendiri, di depan komputer main game. Lihat berita-berita kayak demo. Udah ceritanya ibu itu kok panjang banget. Ya, karena saya tidak tega lihat anak saya seperti itu. Anak saya tidak pernah curhat. Namanya berkeluarga ya itu ada manis, ada empang, ada hambar. Daripada saya tidak ada rasanya. Datar. Ya itu kan terlalu menyedihkan untuk saya. Melihat anak saya seperti itu, diperlakukan seperti itu. Ibu kayaknya setiap hari ketika saya selalu yang berbicara anakku. Apa tidak ada yang lain yang diceritakan? Tidak ada, karena saya kesel melihat menantu yang seperti itu. Kerjaannya tidur, sedangkan anak saya kerja berat, angkat-angkat berat, tidak pernah ditolong, tidak pernah dibantu. Lihat saja di kamar saja. Katanya saya dengar menantunya jenengan itu kerja online, jualan dari kamar. Apa itu namanya? Menantu di kamar bisa, dan katanya juga punya laptop gitu. Bisa jadi dia itu bukan malas bekerja, tapi bekerja online. Itu kan kita sudah tahu sekarang itu di mana-mana itu toko-toko tutup. Ya sekarang ini orang nggak perlu punya toko, bisa bekerja. Jangan-jangan dihilangkan saja, tidak tahu kalau dia bekerja. Jangan suudon dulu, dilihat dulu. Kalau memang dia bekerja, menghasilkan uang, tidak mungkin meminta uang sama anak saya. Tidak mungkin. Kalau ada paket datang, mesti anak saya yang bayar. Minta rokok, anak saya yang bayar. Ibu ini kan menjadi ibu di sana. Kenapa kok enggak langsung dibicarakan dengan dia, dengan istrinya, atau dengan ya dirembuk dulu? Kalau ke suaminya langsung kan enggak enak saya, bukan anak saya. Tapi saya langsung ke anak saya. Anak saya sudah capek kalau dulu sering bertengkar. Sekarang enggak mau bertengkar. Akhirnya diam. Dipendam sendiri. Tapi diam itu ya, kalau terus-terusan diam, lama-lama menjadi bom waktu yang bisa-bisa kayak itu. Udah, anak saya itu interaksi dengan teman-temannya selalu happy, jadi tidak memikirkan suaminya seperti itu. Yang memikirkan itu saya. Kasihan sama anak saya sudah enjoy. Enjoy, tapi hatinya yang terkungkung. Semakin dia diam, di dalam otaknya itu semakin bergejolak. Beda kayak teman saya, semakin banyak bicara, hatinya beku. Tidak. Saya lihat anak saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Yang dipikirkan cuma anak. Biarlah suaminya seperti itu. Hanya saya yang tidak tahan. Tidak tahan anak saya digitukan. Kalau anak bisa ditahan, kenapa dengan yang tak tahan? Seharusnya selaku orang tua mendoakan,
biar bisa bertahan lancar rezekinya. Iya, kalau saya sudah mendoakan, selalu mendoakan yang terbaik untuk anak saya. Semoga anak saya itu rezekinya lancar, sabar, tidak sampai terjadi perceraian. Itu yang saya harapkan. Iya. Saya juga bingung ini dengan menantunya dengan kenapa kok tidak saya dijadikan menantu. Kalau menantu lebih dari satu, tambah pingsan saya. Jadi Nggak kuat.